Oke. Dari judulnya sih udah jelas ya, kita bakal fokus ke fondasinya nih. Misi kita seperti biasa, bongkar ide utamanya. Oke deh, mari kita mulai. Sip. Kalau kita ngomongin konsep dan dasar, apa sih sebenarnya inti dari bilangan kompleks ini? Maksudnya, apa yang bikin dia beda dari ya bilangan yang biasa kita pakai sehari-hari? Iya, betul. Sumber ini kayaknya memang mau bangun pemahaman dari nol banget ya. Kuncinya itu ada di kata kompleks itu sendiri. Nah, yang menarik di sini, dan ini biasanya lompatan pertama yang dijelasin sumber dasar kayak gini, itu munculnya si unit imajiner. Unit imajiner. Iya, yang simbolnya I itu. Nah, ini dia nih bintang utamanya. Unit imajiner. Kedengarannya agak gimana ya? Abstrak gitu. Maksudnya imajiner di sini apa? Bukannya matematika tuh harusnya pasti real gitu? Justru itu dia uniknya. Jadi, I ini definisinya adalah akar kuadrat dari negatif satu. Akar dari negatif satu. Akar dari negatif satu. Iya, kalau kita cuma pakai bilangan real, angka-angka di garis bilangan biasa itu kan nggak mungkin ya. Nggak ada bilangan real yang kalau dikaliin sama dirinya sendiri hasilnya jadi negatif. Oh iya ya, bener juga. Nah, jadi matematikawan itu menciptakan atau lebih tepatnya mendefinisikan I ini untuk ya mengatasi batasan itu, kayak nambahin dimensi barulah ke sistem bilangan kita. Oke, paham. Jadi ada I, si akar dari minus satu, ini jelas beda nih dari bilangan real. Terus bentuk umum bilangan kompleksnya gimana? Kalau bukan cuma di garis bilangan, terus visualisasinya gimana dong? Sumber ini pasti jelasin strukturnya kan? Tepat sekali. Jadi, bilangan kompleks itu biasanya ditulis dalam bentuk standar, A plus BI. A plus BI. Iya, di sini A itu bagian realnya, angka biasa yang kita kenal. Terus B itu juga bilangan real, tapi dia dikalikan sama si I tadi, si unit imajiner. Oke. Makanya BI ini disebut bagian imajiner. Contohnya 3 plus 2I. Nah, 3 itu bagian real, 2-nya itu bagian imajinernya karena dikali I. Oke. Karena ada dua bagian ini, real dan imajiner, kita nggak bisa lagi gambar dia cuma di satu garis bilangan. Kita butuh dua sumbu jadinya. Dua sumbu, kayak koordinat gitu. Betul, kayak peta. Ada sumbu horizontal buat bagian real A dan sumbu vertikal buat bagian imajiner B. Nah, ini namanya bidang kompleks. Jadi tiap bilangan kompleks itu kayak satu titik di peta dua dimensi itu. Wow, oke. Jadi kayak koordinat X dan Y ya, tapi ini real dan imajiner. Mulai kebayang nih. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal deh. Kenapa sih repot-repot bikin I sama sistem A plus BI ini? Maksudnya, apa masalah pertama yang nggak bisa dipecahin pakai bilangan real aja, yang mungkin disinggung di bagian dasar sumber ini? Motivasi awalnya itu sebenarnya cukup mendasar di matematika sendiri, yaitu untuk menyelesaikan persamaan aljabar. Ada loh persamaan-persamaan bahkan yang kelihatannya simple kayak x kuadrat plus satu sama dengan nol. X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Iya, itu nggak ada solusinya kalau kita cuma boleh pakai bilangan real. Coba aja cari, nggak ada bilangan real x yang kalau dikuadratin hasilnya jadi min satu kan? Nggak ada, iya. Tapi dengan adanya I, karena I kuadrat itu kan definisinya min satu, nah persamaan tadi jadi punya solusi. Solusinya ya X sama dengan I dan X sama dengan minus I. Oh, jadi bisa diselesaikan ya pakai I itu. Iya, jadi bilangan kompleks ini sebetulnya melengkapi matematika, memastikan semua persamaan polinomial itu pasti punya solusi. Awalnya mungkin emang rasanya sangat teoritis ya, tapi ternyata Ternyata, gimana tuh? ternyata konsep ini luar biasa gunanya di dunia nyata. Meskipun sumber Anda ini fokusnya di dasar, penting juga buat Anda tahu kalau bilangan kompleks ini jadi fondasi penting di banyak banget bidang sains dan teknik. Oh ya, contohnya? Di kelistrikan, pemrosesan sinyal, terus mekanika kuantum, analisis fluida, banyak fenomena fisika yang model matematikanya jadi jauh lebih ringkas dan efektif kalau pakai bilangan kompleks. Ini contoh bagus sih, gimana ide matematika yang abstrak banget bisa punya dampak praktis yang besar. Wow, keren juga ya. Dari cuma solusi persamaan X kuadrat plus 1 sama dengan 0, sampai ke teknik dan fisika modern. Oke, jadi kalau kita rangkum dari sumber dasar nih ya, poin utamanya, bilangan kompleks itu perluasan dari bilangan real. Dengan nambahin si I tadi.
unit imajiner akar dari -1. Betul. Bentuk umumnya A plus B divisualisasikan di bidang kompleks dua dimensi, dan ini awalnya penting banget buat menyelesaikan semua jenis persamaan polinomial. Jadi buat Anda yang lagi menyimak, pahami I dan struktur A plus B ini, itu udah dapat inti dari konsep dasar bilangan kompleks. Persis. Dan ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran juga nih setelah ini. Kalau kita lihat gimana konsep yang tadinya imajiner, ini ternyata jadi sangat fundamental buat ngejelasin hal-hal yang sangat real di alam semesta kita. Ini kan bikin kita bertanya ya, Bertanya apa tuh? konsep matematika abstrak apalagi ya yang sekarang mungkin kelihatannya aneh atau nggak nyata, tapi siapa tahu suatu hari nanti malah jadi kunci buat buka pemahaman baru tentang dunia kita. Sebenarnya batasan nyata dalam matematika itu apa sih? Wah, pertanyaan mendalam itu buat menutup sesi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita tentang dasar-dasar bilangan kompleks. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.